Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah kita menguji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan menyolati dan mengantarkan jenazah. Kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, akan merasakan kematian itu. Siapapun kita, suka ataupun tidak, kematian pasti akan datang pada waktunya. Dan tidak bisa diajukan ataupun diundurkan walau sedikit, walau sesaat. Nah, disitulah saudara sekalian, kita para hamba Allah yang beriman harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Tentu dengan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah wasiatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bekal yang akan bermanfaat bagi kita manakala menghadap Allah nanti di akhirat, kita harus bertakwa kepadanya. Saudara sekalian, kematian dirahasiakan kedatangannya. Tidak hanya menimpa orang-orang yang sudah tua usianya saja. Bahkan banyak anak muda yang lebih duluan mati. Dan kematian bukan hanya untuk orang-orang yang sakit saja. Banyak orang yang sehat walafiat pun lebih duluan mati. Oleh karena itu, bagaimanapun kondisi kita, bahkan dimanapun kita berada, jangan lupa bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Nabi wasiatkan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sehingga nanti manakala Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan bertakwa kepadanya, maka insya Allah kematian kita husnul khatimah, kematian yang sangat mulia. Dan itulah yang kita dambakan dan selalu mohon kepada Allah, wa tawaffana ma'al abrar, dan ya Allah wafatkanlah kami bersama orang-orang yang taat, yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan setelah manusia itu meninggal dunia, maka kewajiban kita, kaum muslimin yang masih hidup, adalah diantaranya memandikan jenazah tersebut, mengkafani, dan kemudian menyolati, serta kita menguburkannya di pemakaman yang khusus untuk kaum muslimin. Dalam hal ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, manit taba'a janazata muslimin, barang siapa orangnya
yang mengikuti atau mengiring jenazah seorang muslim ke kuburan imanan wa ihtisaban, karena dasar keimanan dalam hatinya dan mengharapkan pahala keriduan Allah di dalam niatannya. Wa kana ma'ahu, dan dia bersama jenazah tersebut hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazah itu disolati atasnya, wa yafrugha min dafniha, dan selesai dari menguburkannya, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yarji'u, kembali ke rumah, minal ajri, mendapatkan pahala, biqirataini, yaitu sebesar 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud. Ya, yang 1 qirat itu sama dengan segede gunung Uhud. Kita tahu gunung Uhud ukurannya sangat besar yang ada di kota Madinah. Panjangnya sekitar 7,5 km, lebarnya sekitar 3 km, dan ketinggiannya 1077 meter. Tentu gunung Uhud adalah gunung yang sangat besar, dan itulah 1 qirat. Jadi kalau 2 qirat berarti 2 kali gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, dan barang siapa yang salat atas jenazah tadi, summa raja'a, kemudian dia pulang, qabla an tudfana, sebelum jenazah itu dikubur, sudah pulang duluan, hanya ikut sholatnya saja, fa innahu yarji'u biqirat, maka sesungguhnya dia kembali ke rumah hanya mendapatkan pahala 1 qirat saja. Tapi kalau sampai mengantarkannya ke kuburan, mendapatkan 2 qirat, double. Kemudian juga Nabi kita SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin, tidak ada dari seorang mayit, tusalla alaihi, disolati atasnya, yaitu atau tusolli alaihi ummatun, menyolati atasnya sekelompok daripada umat, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, yablughu mi'atan, mereka mencapai jumlah sampai 100 orang. Kulluhum, semuanya itu, yasfa'una lahu, mereka mendoakan untuk jenazah tadi, illa syufi'u fihi, melainkan yakni mereka akan dikabulkan doanya untuk memberikan doa kebaikan pada jenazah tadi. Nah, tentu di sini semakin banyak orang yang menyolati jenazah tersebut, maka semakin besar mendapatkan syafaat yang Allah kabulkan dari doa-doa mereka yang menyolatinya. Ditambah lagi, masih dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin, ya, tidak ada dari seorang lelaki muslim atau seorang yang muslim, yamutu, dia mati, fayaqumu ala janazati, fayaqumu, maka berdiri, ala janazatihi, untuk menyolati atas jenazahnya, arba'una rajulan, sebanyak 40 orang saja, andai kata begitu,
apalagi lebih banyak lagi, yang mana 40 orang tersebut la yusyrikuna billah, mereka tidak menyekutukan Allah, artinya tidak berbuat syirik, ya, syai'an, ya, terhadap suatu yang lain yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi mereka adalah ahli tauhid yang menyolati jenazah tersebut, walaupun minimalnya 40 orang, apalagi lebih banyak lagi, illa syafa'ahumullahu fih, melainkan pasti Allah memberikan syafaat kepada mereka untuk doa-doa mereka itu, yakni bermanfaat bagi si mayit. Luar biasa sekali, saudara sekalian, manakala mayit muslim disolati oleh paling tidak 40 orang dari kalangan ahlu tauhid, ahlu sunnah, bukan ahli bid'ah, bukan ahli khurafat, bukan ahli syirik, apalagi lebih banyak jumlahnya, maka bahagia sekali jenazah tersebut yang disolati oleh orang-orang yang berakidah lurus, bertauhid, tidak syirik, ya, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang betul-betul mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dan tidak menyimpang dari tuntunannya. Maka sudah dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka untuk kebaikan si mayit tadi yang disolati atau yang didoakan. Nah, disinilah saudara sekalian, kita sangat merindukan kondisi yang seperti itu manakala nanti kita meninggal dunia. Banyak orang yang menyolati kita, banyak orang yang mendoakan kita dari kalangan ahli tauhid. Maka kita pun harus menjadi ahli tauhid supaya disolati oleh para ahli tauhid, dan kita pun harus bergaul dengan para ahli tauhid agar manakala kita meninggal dunia pun disolati oleh mereka, para ahli tauhid. Maka bahagia sekali orang yang meninggal dunia, jenazahnya disolati oleh kalangan ahli tauhid, ya, mengingat doa mereka mustajab, syafaat mereka bermanfaat dan berguna bagi mayit. Semoga kita, ya, betul-betul menjadi salah satu dari orang-orang ahli tauhid, dan semoga nanti dikala kita wafat meninggal dunia yang menyolatinya banyak dari kalangan ahli tauhid. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.